lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua berkata, amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Eli yang masih memberi kesempatan untuk saya boleh ada di tengah-tengah saudara untuk sharing firman Tuhan. Saya bersuka cita sekali hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudara semua. Saudara, hari ini saya ingin men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema makna di balik pergumulan. Bahwa di dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan itu selalu punya rencana. Yang setuju katakan amin. Dan rencana Tuhan kata Alkitab selalu mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Coba bilang sama kiri kanan saudara dulu, rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Hati-hati ada yang ngomel, apa baik, aku lagi menderita kok. Tapi selalu mendatangkan kebaikan. Karena itu saudara-saudara, hidup kita sebagai orang percaya bukan hidup karena melihat. Ya, kalau saudara, iman saudara karena melihat, percaya saudara karena melihat, saudara nggak akan bisa bertahan sampai garis akhir. Karena apa yang saudara lihat itu belum tentu seperti yang saudara harapkan, betul nggak saudara? Apa yang kita lihat itu kita mau semuanya yang kita lihat itu baik. Tapi apakah selalu kita melihat sesuatu yang baik setiap hari? Belum tentu. Karena Tuhan itu membuat skenario itu tidak semuanya selalu baik. Tetapi di dalam hal yang menurut kita tidak baik, itu ada kebaikan Tuhan. Kalau kita mau lihat dari sisinya Tuhan. Namun kita seringkali hanya mau lihat dari sisi kita sebagai manusia dan kita selalu mengatakan enggak baik. Karena itu berjalan bersama Tuhan, iman kita tidak boleh karena penglihatan. Kalau iman kita berdasarkan penglihatan, maka kita akan berubah-berubah. Kalau yang kita lihat baik, kita bilang Tuhan baik. Kalau kita lagi rugi, lagi dicela orang, lagi diomongin orang, kita bilang Tuhan gak baik. Tapi iman kita itu berdasarkan percaya kita bahwa rencana Tuhan itu selalu baik. Kita percaya bahwa Yesus itu baik. Dan apa yang dia rencanakan selalu mendatangkan kebaikan. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, hari ini mungkin saudara datang bawa banyak pergumulan, saudara datang ada beban, ada di antara saudara yang setiap malam kerjanya cuma bisa nangis. Tapi saya mau kita melihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan itu punya maksud. Kenapa kok Tuhan izinkan semuanya itu? Yuk kita lihat dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 30. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Ya. Bunyinya apa? Apa saya harus selesai? Mungkin ada pengerjaan kayaknya di atas tadi. Kita baca secara bergantian ya. Saya baca ayat 22, saudara baca ayat 23, nanti ayat 30 kita akan baca bersama-sama. Saya mulai ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Silakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bersama-sama, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara-saudara, kisah yang kita baca ini diawali dengan Alkitab menggambarkan kapan peristiwa ini terjadi. Di dalam ayat yang awal kita baca dikatakan apa? Pada malam itu, berarti kita tahu bahwa peristiwa ini terjadinya malam. Nah, apa yang terjadi pada malam itu? Yakub menyeberangkan semua miliknya, istrinya, budaknya perempuan, anak-anaknya, semua harta benda miliknya, kambing dombanya,
Dan Alkitab memberitahu kita bahwa setelah menyeberangkan semua miliknya, Yakub tidak ikut nyebrang. Dia tinggal di tempat yang sama, dia kembali ke tempat yang sama. Dan kemudian pada malam itu, saya ulangi lagi peristiwanya malam itu, ketika Yakub baru saja selesai mengerjakan pekerjaannya, datanglah seorang asing ketemu sama dia. Dan orang asing ini gak ngajak dia makan, gak ngajak dia main mahjong yang lagi viral sekarang. Gak ngajak dia main pedal, saudara ya. Siapa yang main pedal, ibu-ibu? Mungkin ada oma-oma yang main pedal, dulu waktu COVID kita pudel. Sekarang udah kelar COVID pedal. Entah saya nggak tahu bulan depan udel kali saudara ya. Nah, orang asing ini ketemu dengan Yakub mengajak dia bergumul. Dan pergumulan itu memakan waktu cukup panjang. Peristiwanya terjadi kapan? Malam. Orang itu baru pergi pada waktu kapan? Fajar menyingsing. Nah, apa yang digambarkan dari peristiwa ini? Seringkali kita mengalami apa yang seperti Yakub alami. Yakub baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Harusnya waktunya dia untuk istirahat. Harusnya dia untuk berpuas diri. Karena apa? Karena segala sesuatu yang harus saya selesaikan, saya sudah bisa kerjakan dengan baik. Tiba-tiba hidup Yakub, masa-masa Yakub menikmati istirahatnya, tiba-tiba berubah 180 derajat. Masa-masa yang harusnya dia nikmatin, harusnya dia rileks, tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi masa-masa yang menakutkan. Dan seringkali kita ngalamin itu. Dan sekarang pun kita lagi ngalamin itu. Ekonomi yang berubah, harga emas yang naik, harga dolar kemarin mencapai 17.000 ya Bu Eli ya. Ada pendeta bilang gak usah takut dolar naik, yang penting pegang dolar. Ya kalau gak punya dolar gimana saudara kan? Masalahnya begitu saudara. Saya bilang sama mereka, uang buat saya gak masalah, masalahnya saya gak punya uang saudara. Kita pun sekarang sedang mengalami itu, banyak pengusaha mengeluh, Pak saya lagi jualan enak-enaknya Pak, tiba-tiba boom 180 derajat berubah. Sekarang mereka nggak tahu harus menetapkan harga berapa, naikin harga berapa. Mereka bingung langkah apa yang harus dilakukan, strateginya semuanya abu-abu. Yang sudah dicanangkan tahun lalu, strategi tahun ini tiba-tiba semuanya nggak bisa berjalan. Mungkin ada ibu-ibu yang saat ini sedang menikmati hari-hari yang menyenangkan. Wah semua teman-temannya baik, suaminya baik, kerjaan suaminya juga baik. Tiba-tiba ditimpa peristiwa seperti ini, akhirnya mengalami kesulitan. Yakub hidupnya berubah 180 derajat. Karena apa? Karena pergumulan yang datang dalam hidup dia secara tiba-tiba. Saya mau kasih tahu sama ibu-ibu, kalau pergumulan datang nggak pernah WA kita dulu. Nggak ada jadwalnya. Dan dia nggak peduli kita lagi senang, dia nggak peduli kita lagi dalam kondisi apa, dia nggak tanya kita siap nggak, kalau siap aku datang. Dia nggak seperti driver kita, Bu udah siap belum, kalau udah siap aku jemput di lobi. Dia akan datang pada waktunya dia akan datang semau dia akan datang membawa komplotannya semaunya dia. Tapi kita ingin belajar dari Yakub. Bahwa ternyata di balik peristiwa yang dialami Yakub, kita bisa banyak belajar. Ada hal-hal yang Tuhan sembunyikan di balik peristiwa pergumulan Yakub yang kita mau pelajari hari ini. Ada hal-hal yang Tuhan sembunyikan di balik setiap pergumulan yang saudara alami hari ini. Dan hal-hal itu sebetulnya mendatangkan kebaikan buat kita. Mari kita belajar. Apa makna dari pergumulan yang pertama? Bahwa seringkali melalui pergumulan, Tuhan itu menghancurkan andalan kita atau sumber kekuatan kita. Supaya apa? Supaya kita ingat mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, kita baca dulu ayatnya ayat 28. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan ketika Yakub bergumul, orang itu mengelambangkan pergumulan. Karena orang itu bawa masalah ke dalam hidup Yakub. Pergumulan itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga Yakub itu jadi hancur, terpelecok, gak bisa ngapa-ngapain. Nah seringkali Tuhan itu memakai pergumulan untuk menghancurkan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya Tuhan itu seringkali menjadi alternatif terakhir. Betul nggak? Manusia nggak bisa tolong kita, teman kita nggak bisa tolong kita, banyak orang kecewa, lagi susah, kecewa sama temennya. Ngadu sama Ibu Eli. Kenapa kamu kecewa? Ibu Eli bilang, teman saya itu, dia selalu bilang, kalau lu ada apa-apa telepon sama gua. Giliran saya ada apa-apa saya telepon, dia cuma bilang makasih udah telepon gua. Ya karena memang gua bilang lu telepon gua aja, gua gak janji lu mau bantu katanya sudah.
Lewat pergumulan seringkali Tuhan itu membawa kita ke level terbawah dalam hidup kita. Kenapa? Karena di level terbawah dalam hidup kita, ketika manusia ada di level terendah dalam hidupnya, biasanya kita bisa berkenalan dengan diri kita sendiri. Kita bisa tahu sebetulnya kita itu kuat apa enggak. Kalau semua lagi baik, semua bisa bilang haleluya puji Tuhan, betul gak? Orang Kristen kalau ke gereja, kalau cuannya lagi banyak, tokonya laris, suaminya kaya raya, perusahaannya berkembang, anak-anaknya lulus cum laude, itu kalau ke gereja ditanya sama hamba-hamba Tuhan, jawabannya cuma dua. Haleluya dan puji Tuhan. Ibu keluarga gimana? Haleluya Pak. Kerjaan suami gimana? Puji Tuhan. Anak-anak gimana? Jawabnya apa? Haleluya. Pertanyaan saya, waktu suamimu lagi bangkrut, waktu anak-anakmu lagi terlibat sesuatu yang gak sesuai dengan harapanmu, waktu hidup ini tidak seperti yang saudara bayangkan dan saudara impikan. Ada orang nanya, gimana keluarga Bu? Masih bisa bilang haleluya gak? Masih bisa bilang puji Tuhan gak? Waktu deposito saudara banyak, saudara bisa bilang apa? Puji Tuhan. Semua baik, saudara gak usah mikir besok mau makan apa, saudara gak usah mikir tentang keuangan saudara, semua keuangan saudara baik, semua hidup tuh kelihatannya sempurna. Saudara bisa bilang Tuhan itu baik. Pertanyaan saya sederhana, waktu saudara gak punya apa-apa, tiba-tiba saudara habis dan saudara punya hutang. Setiap hari saudara stres, orang nanya Tuhan tuh baik gak? Jawaban saudara apa? Makanya saya bilang di level terendah dalam hidup kita akan tahu siapa diri kita sebenarnya. Di level terendah dalam hidup kita akan berkenalan dengan diri kita. Di level terendah dalam hidup kita akan menyadari berapa level iman kita. Dan di level terendah dalam hidup kita juga bisa mengenali siapa yang sebenarnya jadi teman kita. Betul gak? Karena kalau kita masih jaya, kita berkelimpahan, semua orang mau dekat sama kita. Tapi orang yang duduk bersama dengan kita di level terendah dalam hidup kita, itulah yang benar-benar teman kita. Nah seringkali Allah bawa kita ke dalam situasi seperti itu. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa dalam dunia ini kita gak bisa mengandalkan apapun. Supaya kita ingat yang dihabisin Tuhan itu adalah apa? Dulu yang kita bangga-banggakan. Kita bangga keuangan kita baik, kita bangga karena kita punya mobil bagus, kita bangga karena kehidupan yang luar biasa, kita punya fasilitas ini dan itu. Dan Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa semua yang kita banggakan, semua yang membuat kita itu akhirnya tidak mengandalkan Tuhan, itu sebetulnya gak bisa diandalkan. Uang yang kita punya hari ini, kita gak tahu besok kita punya apa enggak. Halo? Teman-teman kita hari ini, kita nggak tahu besok bisa jadi teman kita apa enggak. Anak-anak kita yang baik, yang kita bangga-banggakan sama teman kita hari ini, kita nggak tahu besok dia masih sayang sama kita apa enggak. Halo. Makanya jangan seneng ngelihat buku tabungan. Orang Jakarta tuh aneh, saudara. Ada orang Jakarta yang sebelum tidur selalu lihat buku rekening. Dia seneng ngelihat buku rekening, nolnya banyak. Nolnya banyak kalau nggak ada angkanya di depan, percuma. Loh benar gak saudara? Saudara mau nolnya dari pintu situ sampai pintu sampai sana, kalau nggak ada angkanya di depan percuma. Nilainya tetap, iya. Karena apa yang kita miliki sekarang, ya Tuhan ngajarin sama kita gini, jangan mengandalkan sesuatu yang bisa berubah. Makanya banyak perusahaan-perusahaan asing yang bangun pabrik di Indonesia sekarang pindah ke Vietnam, ke Bangkok. Kenapa? Karena kebijakan di Indonesia itu berubah-berubah. Kita nggak bisa ngandalin yang berubah-berubah. Saudara pun kalau punya teman yang ngomongnya berubah-berubah, saudara bisa ngandalin omongannya? Kalau dia ngomong saudara bisa percaya? Enggak. Makanya Tuhan ngajarin kita jangan andalkan uang, jangan andalkan jabatanmu, jangan andalkan manusia, jangan andalkan anakmu, jangan andalkan kepinteranmu, jangan andalkan backinganmu saudara. Karena semua itu bisa hilang, bisa berubah. Tapi satu yang gak bisa berubah, Alkitab bilang Yesus Kristus tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Nah saudara ngerti sekarang, bahwa Tuhan itu seringkali menghancurkan apa yang kita punya, yang seringkali menjadi kebanggaan dan kekuatan kita, tujuannya itu baik.
Supaya kita menyadari, oh ternyata yang selama ini saya pegang itu bisa lepas. Selama ini yang saya bangga-banggakan itu bisa hancur. Perusahaan kita bisa hancur. Jabatan kita bisa hilang. Tapi ternyata kalau ngandalin Tuhan, Tuhan itu gak pernah mengecewakan kita. Tujuannya buat apa? Supaya saudara balik lagi sama Tuhan. Yeremia berkata begini, 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Oh perusahaan saya pasti aman, backingan saya nih. Kalau ke kantor lihat di belakang meja kantornya ada foto-foto. Suka lihat foto dia salaman sama ini, sama presiden, sama jenderal, sama Mickey Mouse, saudara ya. Ya waktu dia ke Disneyland dipasang juga saudara ya. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Pak saya mah pasti sukses. Kenapa? Saya ini lulusan cum laude Pak. Saya ini lulusan S3. Saya bilang saya juga S3, SD, SMP, SMA saudara. Saya ini punya otak pinter, IQ saya tinggi Pak. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Dan jangan hatimu menjauh dari Tuhan. Ingat, semua fasilitas dunia dan kenyamanan dunia itu bisa membuat hatimu jauh dari Tuhan. Uang bisa buat hatimu jauh dari Tuhan. Kemarin saya melayani di satu gereja di Surabaya. Jadi saya udah di Surabaya itu dari hari Sabtu. Cuma saya tahu saudara, walaupun saudara tahu saya hari Sabtu ada di Surabaya, nggak ada di antara saudara yang akan ngajak saya makan. Jadi saya nggak kasih tahu saudara. Saya melayani di satu gereja. Dan kemarin sore waktu saya pindah ke hotel sini, ada satu keluarga ngajak saya ngopi saudara di Loop sini. Ngobrol-ngobrol dan saya sedih dengar cerita mereka. Kenapa? Karena mereka menceritakan bahwa uang itu merubah seseorang. Uang itu membuat berkelahi. Teman baik jadi berkelahi karena uang. Uang itu bisa merubah hati kita loh. Dulu saudara waktu pertama kali cinta Tuhan, ingat gak? Pertama kali cinta Tuhan. Rasanya tiap hari maunya ketemu Tuhan. Bukan mati, maksudnya bukan mati ketemu Tuhan. Maksudnya tiap hari maunya tuh ada di gereja, betul ya? Saudara nyembah Tuhan, nyanyi haleluya, 12 kali baru haleluya, haleluya, baru satu udah nangis. Pertama kali cinta Tuhan itu kayaknya waktu hari Jumat itu udah seneng. Kenapa kok sih lu seneng hari Jumat? Bentar lagi hari Minggu Pak, saya mau ke gereja. Sekarang kalau udah hari Jumat, udah Jumat ya. Kayaknya baru kemarin gue ke gereja. Sekarang udah ke gereja lagi, cepat bener ya hari Jumat. Seringkali saudara, fasilitas dunia, kenyamanan dunia, hobi kita, pekerjaan kita, kemewahan kita, itu menjauhkan hati kita dari Tuhan. Jangan sampai Tuhan pukul dulu baru kita sadar. Hari ini saudara, kalau saudara mendengar suara Tuhan, saudara mendapatkan teguran Tuhan, saudara diingatkan Tuhan, oh iya benar ya, saya ini sekarang kalau doa gak segreget dulu. Saya ini sekarang kalau nyanyi jarang nangis, nonton drakor nangisnya cepet. Nah itu berarti ada yang salah saudara. Dulu duduk gereja aja, WL lagi latihan, saya dengar pujian udah bisa nangis. Balik lagi yuk sama Tuhan. Dekatkan lagi hatimu sama Tuhan. Ya, nempel lagi sama Tuhan. Banyakin waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Ingat, kekuatan kita itu hanya ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan. Yang mau katakan amin? Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan? Saya bawa berita baik buat saudara yang bergumul. Berita baiknya adalah apa? Setiap pergumulan itu ada batas waktunya. Katakan, pergumulan saya ada expirednya. Ayat 26, lalu kata orang itu, dimajuin aja ke depan ya. Sip. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Pada waktu Yakub bergumul, pergumulan itu kemudian berkata kepada Yakub, aku harus pergi. Aku gak bisa tinggal lagi dalam hidupmu. Aku harus pergi. Kenapa? Karena fajar telah menyingsing. Saya mau katakan kepada saudara, sehebat apapun masalah yang saudara alami hari ini, sehebat apapun pergumulan yang sedang saudara alami, pergumulanmu punya batas waktunya. Satu hari pergumulan itu akan berkata, aku tidak bisa tinggal lagi dalam hidupmu, aku harus pergi dari hidupmu. Karena fajar telah menyingsing, pertolongan dan mujizat Tuhan sudah datang dalam hidup saudara. Saudara-saudara, orang yang dalam pergumulan seringkali saya gambarkan seperti kita sedang berdiri di sebuah pipa yang besar dan panjang.
Kalau saudara ada di tengah-tengah pipa yang besar dan panjang, maka saudara nggak bisa lihat apapun, depan gelap, belakang gelap. Tapi saudara mesti ingat bahwa sepanjang-panjangnya pipa itu pasti ada apanya? Ada ujungnya. Bagaimana orang yang ada di tengah pipa itu sampai ke ujung, nggak ada cara lain selain dia harus tetap berjalan. Betul? Ketika dia sampai 30 meter dari ujung pipa itu, maka dia lihat pipa itu tidak segelap sebelumnya. Ketika dia 5 meter dari ujung pipa itu, dia lihat pipa itu lebih terang. Ketika dia sampai di ujung pipa itu, maka dia lihat bahwa di ujung dari pipa yang tadinya begitu gelap, ternyata ada terang yang luar biasa. Saya mau katakan, hari ini mungkin ada di antara saudara yang tinggal 10 meter dari ujung pipa persoalan saudara. Jangan berhenti, teruslah berjalan. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang tinggal selangkah lagi, saudara akan mencapai ujung pipa persoalan saudara. Jangan berhenti. Dengan cara apapun teruslah berjalan. Ada seorang yang berkata, kalau kamu nggak bisa terbang, berlarilah. Kalau kamu nggak bisa berlari, berjalanlah. Kalau kamu nggak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang kamu lakukan, pastikan kamu tetap maju ke depan. Karena hanya orang yang terus bergerak akan sampai ke ujung pipa itu dan melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidupnya. Seorang hamba Tuhan yang namanya Robert Schuller, dia menceritakan tentang petani kentang di Amerika. Dia katakan, jangan lapar ya, lihat ini ya. Dia katakan kalau kentang-kentang itu panen, maka petani ini akan memasukkan seluruh kentang itu ke dalam bak truknya untuk dibawa ke pasar. Dan dia nggak pilih, dia nggak punya waktu untuk memilih kentang besar ditaruh di mana, semua dimasukin jadi satu. Dan setelah semua kentang masuk, petani ini akan mengemudikan truknya ke pasar. Waktu dia mau jalan ke pasar, dia akan berpikir. Berpikir untuk apa? Dia akan mencari jalan yang paling rusak, bukan jalan yang mulus. Dan dia akan lewatin jalan situ. Ketika sampai di pasar, dia buka bak truknya, maka keunikan itu terjadi. Apa yang terjadi? Sebagian besar, tidak semua. Sebagian besar itu, kentang-kentang itu sudah tersusun sendiri. Saya mau tanya sama saudara. Menurut saudara kentang yang besar ada di atas apa ada di bawah? Ya, akan selalu ada dua jawaban. Ya. Saya udah tahu sih sebetulnya saudara ya. Cuma supaya saudara nggak ngantuk jadi saya tanya. Kentang besar itu sebagian ada di atas. Kenapa demikian? Waktu truk itu lewat jalan rusak, kan bergoncang. Kentangnya itu kan, apa ya istilahnya? Bukan loncat, dia nggak punya kaki, dia bukan anak kodok saudara. Nah, makanya saya sulit, memilih kata-katanya sulit. Ya saudara ngerti lah, bergerak gitu. Waktu dia bergerak begitu kan ada rongga. Kentang kecil yang ada di atas itu turun ke bawah lewat rongga. Ya. Sehingga pada waktu sampai di pasar, sebagian besar kentang-kentang besar itu ada di atas, yang kecil ada di bawah. Nah perhatikan, Robert Schuller bilang gini, kentang-kentang itu bagaikan kita. Bak truk, tempat kentang-kentang itu disimpan, itu bagaikan dunia di mana kita hidup di dalamnya. Jalan yang rusak, yang menyebabkan goncangan-goncangan itu melambangkan goncangan-goncangan dalam dunia yang mau menghancurkan, menggoncangkan hidup kita. Nah perhatikan, kentang yang besar yang ada di mana? Di atas, itu melambangkan orang yang bermental besar, beriman besar, percaya kepada Tuhan, tidak mudah menyerah. Walaupun dia mengalami goncangan, dia akan tetap ada di atas. Kentang yang kecil yang ada di mana? Di bawah, itu melambangkan orang yang bermental kecil, beriman kecil, tidak percaya Tuhan, mudah menyerah. Ketika dia menghadapi goncangan, dia akan turun ke bawah. Pertanyaan saya, ibu-ibu mau jadi kentang besar, kentang kecil? Mau jadi kentang besar, kentang kecil? Jangan. Cukup jadi seperti kentang besar. Jangan berubah jadi kentang. Tetaplah jadi ibu-ibu yang manis, tapi punya karakter seperti kentang besar. Jadilah pribadi yang percaya kepada Tuhan. Imannya besar, tidak mudah menyerah. Memandang kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa masalah kita tidak selama-lamanya. Masalah kita cuma sementara. Dan ketika kita berjalan di dalam pergumulan kita, ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita. Ada sepasang tangan yang selalu menjaga kita dan dia berjanji kalau kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan yang menopang dan mengangkat kita kembali. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan? Bahwa setiap pergumulan itu pasti membawa perubahan dalam hidup kita. Masalahmu akan merubah hidupmu. Pergumulanmu akan merubah hidupmu. Saudara mau percaya atau tidak, tapi ini yang pasti terjadi. Walaupun kau nggak percaya, pasti terjadi.
bahwa masalah kita pasti merubah hidup kita. Nah, mari kita lihat ayat 27 dan 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi siapa? Israel. Berubah gak saudara? Berubah. Karena sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dari Yakub jadi apa? Israel. Berubahnya, gambarannya apa nih? Berubahnya seperti apa? Oke, saya tanya. Yakub arti namanya apa? Penipu. Dan kalau saudara lihat kisahnya Yakub, memang kerjaannya nipu ya. Dia tipu siapa? Bapaknya. Dia tipu siapa? Kakaknya. Kemudian yang terakhir dia tipu siapa? Mertuanya. Pamannya ya, mertuanya sendiri. Ada yang pernah nipu mertua? Jangan-jangan saudara keturunan Yakub. Dia tipu mertuanya sendiri. Saudara mau kasih nama anak saudara artinya penipu? Enggak mau. Karena itu arti nama yang jelek. Tetapi kemudian Alkitab bilang apa? Yakub dirubah jadi Israel. Penipu berubah jadi Israel. Apa artinya Israel? Israel itu artinya adalah the prince of God. Pangeran Allah. Dari seorang yang arti namanya jelek, penipu, tiba-tiba naik setinggi-tingginya. Kenapa saya bilang setinggi-tingginya? Karena ini bukan pangeran dunia, bukan pangeran manusia, tapi pangeran Allah loh. Allah itu udah gak ada yang lebih tinggi lagi dari Allah. Melambangkan apa? Melambangkan perubahan hidup yang sangat radikal. Melambangkan perubahan hidup yang menjadi sangat baik. Dari tidak baik menjadi sangat baik. Dan saya percaya bahwa kita semua mau mengalami perubahan seperti itu. Cuma yang seringkali kita gak mau adalah bagaimana Allah merubah kita, prosesnya. Saudara tahu, di mana pakai apa Allah merubah Yakub? Dari Yakub jadi Israel. Allah menggunakan apa? Pergumulan. Iya dong. Cerita ini yang kita baca seluruhnya mengenai pergumulan kan. Dan ketika Yakub lagi bergumul, Allah merubah hidup dia. Dari Yakub jadi Israel. So kalau saudara mau mengalami perubahan, maka saudara gak bisa menghindari pergumulan. Dan kalaupun saudara tidak menghindari pergumulan, gak bisa menghindari pergumulan, saudara mesti memahami bahwa pergumulan yang saudara gak bisa hindari itu akan merubah hidup saudara. Nah saya harus katakan dengan jujur begini, perubahan yang terjadi karena pergumulan itu gak selalu menjadi lebih baik. Dalam kisah ini kita baca jadi lebih baik. Dari Yakub jadi Israel, tapi faktanya banyak orang hidupnya tadinya baik-baik saja karena punya masalah jadi lebih gak baik. Berarti bisa baik, bisa tidak baik. Nah apa yang menentukan? Pak kalau saya mau jadi lebih baik, apa yang harus saya lakukan? Nah ada faktor yang menentukan perubahan apa yang akan saudara lihat. Faktor itu namanya apalah? Respon. Respon itu akan menentukan perubahan apa yang akan saudara lihat dalam hidup saudara. Pergumulan akan merubah kita, tapi perubahannya seperti apa bukan Tuhan yang menentukan, tapi kita. Bisa nangkep? Pergumulan itu akan merubah kita, tapi perubahannya seperti apa, itu bukan Tuhan yang menentukan, tetapi kita. Lewat apa? Respon. Respon menentukan perubahan. Maksudnya gini, waktu di dalam pergumulan, saudara memberikan respon yang benar. Saudara tidak lari dari Tuhan, saudara tidak meninggalkan Tuhan, saudara tidak kecewa sama Tuhan, saudara gak berkata Tuhan itu gak adil, saudara tetap melayani Tuhan, saudara tetap berdoa, saudara tetap membaca Alkitab. Maka saya mau katakan, respon yang benar itu akan merubah saudara dari Yakub jadi Israel. Akan membuat hidup saudara tambah maju, akan membuat hidup saudara tambah baik, akan membuat saudara lebih mengenal Tuhan, akan memperkuat iman saudara, akan membuat saudara menjadi lebih pribadi yang lebih tangguh, lebih tahan banting. Kalau saudara memberikan respon yang benar. Tapi respon yang salah itu akan membuat saudara mundur ke belakang. Not forward, but backward. Apa respon yang gak benar? Saudara marah sama Tuhan. Bu Eli, saya pamit ya. Kenapa pamit? Tuhan itu gak adil sama saya. Saya nggak mau baca Alkitab lagi, saya nggak mau doa lagi, saya nggak mau pelayanan lagi. Pokoknya nggak ada gereja-gerejaan, nggak ada persembahan-persembahan, nggak ada perpuluhan-perpuluhan, nggak ada saat teduh. Pokoknya saya kecewa sama Tuhan. Respon yang seperti ini saya pastikan akan membuat saudara menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya. So pastikan di dalam pergumulan saudara, saudara berikan respon yang benar. Kalau saudara mengerti bahwa perjalanan yang nggak enak ini hanya sebuah skenario, sebuah perjalanan, bukan titik akhir. Maka harusnya saudara menjalani ini dengan percaya kepada Tuhan. Ini sebuah perjalanan, ini bukan titik akhir.
Hidup saya tidak akan berakhir seperti ini. Ini hanya sebuah perjalanan yang harus saya lewati. Dan saya tahu di akhir ceritanya semuanya akan indah. Semuanya akan memberikan damai dan kemenangan. Harusnya saudara jalani tanpa kecewa. Karena sebetulnya kita sebagai orang Kristen udah tahu ujung ceritanya. Bahwa Tuhan selalu merencanakan untuk kita bukan hanya sekedar sebagai pemenang. Tapi lebih daripada pemenang. Jadi saya ingin ingatkan kepada saudara pada siang hari ini, bahwa pergumulan itu akan merubah hidup saudara. Pastikan saudara memberikan respon yang benar, sehingga pergumulan itu merubah kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Berapa banyak kita dengar kesaksian, ya, kesaksian itu paling banyak tuh di ibu-ibu ya. Ibu-ibu memang senang cerita. Makanya Tuhan kasih banyak cerita dalam hidupnya. Untuk diceritakan, untuk menguatkan yang lain. Ya kan? Kalau kebaktian bapak-bapak, siapa yang mau bersaksi? Semuanya diem. Kalau misalnya kebaktian ibu-ibu belum ditawarin kesaksian, saya mau saksi. Wah. Berapa banyak kita dengar kesaksian begini, puji Tuhan ibu-ibu, saya bersyukur 3 tahun yang lalu saya divonis sakit berat. Loh kok puji Tuhan divonis sakit berat? Kalau saya nggak sakit berat mungkin saya hari ini nggak ke gereja. Halo? Dan waktu saya ke gereja, saya itu mengalami bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup, puji Tuhan. Kalau nggak sakit berat hari ini saya mungkin main pedal tiap hari. Artinya apa? Pergumulan dia merubah dia menjadi lebih baik. Kenapa menjadi lebih baik? Karena dia memberikan respon yang benar. Dia mau diajak ke gereja, dia mau diajak untuk ikut Tuhan. Bapak-bapak, puji Tuhan 5 tahun yang lalu saya bangkrut. Loh kenapa puji Tuhan 5 tahun yang lalu saya bangkrut? Kalau saya nggak bangkrut, saya nggak akan pernah melakukan yang namanya doa. Saya nggak akan pernah pergi ke gereja. Kalau saya nggak pernah bangkrut, tiap hari hidup saya masih di night club. Kalau saya nggak bangkrut, saya masih pakai obat. Tapi puji Tuhan saya bangkrut. Saya tuh dulu sombongnya minta ampun. Saya kalau jalan kemana-mana kayak kena asam urat, nggak bisa nengok. Kalau saudara punya teman yang kayak gitu ya, nggak mau nengok kiri kanan, nggak mau nyapa, beliin dia obat asam urat. Nggak usah didoain, beliin obat asam urat aja. Tapi puji Tuhan, saya dulu kaya raya, sombong saudara. Tuhan bikin saya bangkrut, bukan cuma 0, saya ngutang. Udah nggak punya apa-apa, saya jadi nggak bisa sombong. Sekarang saya kalau jalan lihat kiri kanan nyapa. Ya kalau kaya sombong, walaupun nggak boleh kita bisa ngerti lah. Pantesan dia sombong, dia kaya. Tapi kalau miskin sombong, malaikat juga pusing sama dia. Udah miskin sombong, apa sih yang lu sombongin? Menyombongkan kemiskinannya saudara. Gue miskin lu. Lu kaya ya, gue miskin. Gak ada orang kayak begitu saudara. Pergumulan itu merubah hidup kita. Ya, karena itu jangan menolak pergumulan. Kalau Tuhan izinkan itu, ada yang gak bisa kita hindari, jalani aja. Dan tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku rubah? Sehingga engkau mengizinkan ini. Tapi yang pasti lewat pergumulan banyak orang jadi lebih rajin berdoa. Lewat pergumulan ada banyak orang jadi lebih ke gereja. Lewat pergumulan ada banyak orang lebih banyak waktu untuk nangis di bawah kaki Tuhan. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia pasti menerima pemulihan dari Tuhan. Amin, yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah gitu. Di balik pergumulan ada berkat yang keempat. Bahwa pergumulan itu seringkali dipakai Tuhan untuk menjadi ujian bagi kita. Karena sebelum Tuhan naikkan kelas kita, dia pasti berikan ujian. Sebelum anak saudara naik kelas ada ujiannya kan. Betul ya, kita baca ayatnya 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku, lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Kita baca kisah ini sampai ayat 30, ini ayat 29. Berarti ini terakhir, momen-momen terakhir. Yakub diberkati di saat-saat terakhir. Ada kondisinya mengapa Tuhan memberkati Yakub. Kalau tadi saudara membaca di ayat sebelumnya, ayat 28. Pada waktu Tuhan merubah Yakub, engkau tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau apa? Menang. Saya perlu jelasin pelan-pelan. Setelah Yakub menang di dalam ayat 28, apa yang terjadi? Ayat 29. Kita mesti kabur gak? Ya saya tanya dulu, daripada saya khotbah saudara kabur semua. Hari ini kita
Kebaktian diiringi gambus dan kecapi dan ya, hari ini hari khusus dipersiapkan Tuhan karena pendeta dari Jakarta datang ke Surabaya, saudara. Enggak usah tepuk tangannya buat Tuhan aja. Perhatikan, setelah Yakub menang, ayat selanjutnya Tuhan memberkati. Saudara mau diberkati Tuhan? Di dalam pergumulan saudara, saudara mesti balik ke ayat 28 dulu. Apa? Menang. Baru diberkati. Yang kalah enggak diberkati. Yang menang diberkati. Jelas ya? Jadi kalau saudara mau mendapatkan berkat promosi dari Tuhan, kenaikan kelas di dalam pergumulan saudara, caranya simpel. Menangkan pergumulan ini. Menangkan pergumulan ini. Sebab hanya yang menang yang akan mendapatkan reward. Makanya nanti kita di sorga, Wahyu bilang kita akan dapat mahkota. Ada mahkota sebagai gembala, mahkota sebagai gembala. Oh ini untuk gembala sidang, belum tentu, ya bisa aja. Tapi gembala di sini bukan jabatan, tapi fungsi. Saya yakin Ibu Elio akan dapat gembala, mahkota gembala. Saudara juga mungkin ada yang bisa dapat gembala, kenapa? Karena fungsi. Kalau saudara suka teleponin orang, Ci jangan lupa PD Victory ya hari Selasa jam 10. Aduh saya ini lagi malas gini, udah Ci, Enci duduk manis di rumah, siap-siap setengah 10 saya jemput. Enci gak usah bawa mobil, saya jemput, ya kan? Saudara jemput, bawa ke sini, pulang, kelar setengah 12, jam makan siang, ada risikonya loh jemput orang. Apalagi selesainya pas jam makan siang. Terus dia udah mulai nyenggol-nyenggol. Katanya di mall ini banyak makanan enak loh. Maka saudara, masa saudara dia ngomong gitu, saudara bilang, udah pulang, udah kelar. Enggak mungkin kan. Nah saudara nanti akan dapat mahkota gembala. Kalau ada masalah, Ci kenapa udah lama gak datang ke PD Victory, ya aku lagi ada masalah nih, aku datangnya ke rumah ya. Coba cerita, mungkin aku bisa bantu doa, saudara datang doa, ada orang sakit saudara besukin. Saudara itu berfungsi sebagai gembala yang menjaga kawanan domba. Walaupun saudara bukan gembala sidang, nanti saudara dapat mahkota gembala. Jadi saya mau dorong saudara, jangan berhenti melakukan hal-hal seperti itu. Karena semua yang saudara lakukan diperhitungkan sama Tuhan. Prinsip kerjanya Tuhan sederhana, setiap kemenangan akan mendapatkan reward. Karena itu saya dorong saudara menangkan pergumulan saudara, supaya saudara mendapatkan reward dari Tuhan. Menangkan ujian dalam hidup saudara supaya saudara bisa naik kelas. Karena tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Dan Tuhan itu gak akan memberikan kepada kita lebih besar daripada kapasitas yang kita punya. Karena kalau kita diberikan lebih besar daripada kapasitas yang kita punya, kita nanti jadi neko-neko saudara. Kita jadi macam-macam. Laki-laki diberikan lebih besar dari porsinya, dia lupa ikatan. Dia lupa rumahnya di mana, ya kan? Dia lupa anaknya siapa gitu saudara. Tapi kalau Tuhan menilai, ini orang kapasitasnya bisa diperbesar karena dia lulus ujian. Tuhan tidak akan menunda apa yang seharusnya diberikan kepada saudara. Saudara mau promosi, saudara mau berkat lebih besar, menangkan ujian saudara hari ini. Yang kelima yang terakhir, minta teman-teman bisa bantu saya. Saya kasih kata-kata pengharapan yang terakhir. Habis ini kita kelar saudara ya. Apa yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan? Pergumulan itu membuat kita bisa melihat Tuhan. Seringkali Tuhan menampakkan dirinya bukan pada waktu kita lagi berlibur. Tuhan menampakkan dirinya bukan pada waktu kita lagi nyaman. Seringkali Tuhan menampakkan dirinya pada waktu kita di tengah-tengah pergumulan. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya apa? Baca sama-sama. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Perhatikan, ayat 30 ini merupakan kesaksian daripada Yakub. Dari mana kita tahu? Karena dia bilang pakai kata telah. Aku telah, artinya sudah dilewati dong. Masih bisa nangkep? Halo, wajah-wajah lapar. Aku telah, artinya peristiwanya sudah terjadi dong. Nah pertanyaan saya, peristiwa apa yang terjadi sebelumnya? Yakub bergumul. Artinya lewat kalimat aku telah melihat Allah, kita tahu bahwa Yakub melihat Allah lewat peristiwa yang lalu, yaitu di dalam apa? Pergumulan. Artinya Tuhan pakai pergumulan seringkali untuk bertemu dengan kita.
Aku telah melihat Allah. Pergumulan itu menjadi kesempatan untuk kita melihat Allah. Apa maksudnya melihat Allah? Melihat Allah itu kita bukan lihat Allah secara fisik, tapi kita lihat mujizatnya, pertolongannya, kuasanya. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang bukan tahu tentang Allah, tapi kita menjadi orang Kristen yang mengalami Allah dalam hidup kita. Kita bukan jadi orang Kristen yang tahu tentang firman, tapi kita menjadi orang Kristen yang mengalami firman dalam hidup kita. Kekristenan itu bukan ilmu tentang Allah. Kekristenan itu adalah pengalaman dengan Allah. Kalau saudara hanya tahu aja, saudara jadi orang Farisi yang ahli Taurat. Ada seorang pendeta yang mengatakan begini, words only, you will dry up. Spirit only, you will blow up. Words and spirit, you will grow up. Firman aja, tanpa pengalaman, saudara akan jadi orang Kristen yang kering. Orang Farisi itu kering, dia cuma di sini dong. Tapi kalau saudara ngeroh terus, tanpa pengetahuan firman yang benar, tanpa dasar firman yang benar, saudara akan jadi orang Kristen yang blow up, yang meletup-letup, yang emosional. Tapi kalau firman dan pengalaman roh, saudara akan jadi orang Kristen yang grow up, bertumbuh. Belajar firman itu harus. Tapi apa yang saudara pelajari dari firman, itu diteguhkan lewat pengalaman yang logos menjadi rema. Ya, itu artinya logos jadi rema. Logos itu tulisan, firman, Alkitab yang saudara baca. Ini gak boleh berhenti sampai di logos. Logos ini harus berubah menjadi rema. Sehingga kita bilang apa? Ternyata firman Tuhan ini benar. Ternyata tentang Yesus yang diceritakan oleh firman Tuhan ini benar. Ternyata Yesus itu hidup. Waktu saya baca Yesus itu bisa menyembuhkan, ternyata benar. Kenapa? Saya disembuhkan. Ya kan? Dan saudara mesti ingat, kalau hari ini saudara berada di dalam pergumulan, yang pertama, saudara ada orang yang kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Alkitab bilang, Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Dan yang kedua, kalau saudara sedang ada di dalam pergumulan, saudara adalah orang yang dekat dengan yang namanya mujizat. Karena tidak ada mujizat tanpa didahului oleh sebuah pergumulan. Betul dong? Coba pikirin lagi sebelum kita makan siang. Tidak ada mujizat tanpa didahului oleh sebuah pergumulan. Maksudnya apa? Saudara nggak bisa bilang saudara sembuh kalau saudara nggak pernah sakit. Saudara kesaksian, puji Tuhan ibu-ibu saya sembuh. Ibu Eli nanya sakit apa? Enggak, saya nggak sakit. Nah, itu artinya lagi sakit dia. Sakit jiwa saudara. Saudara mesti sakit dulu baru bisa bersaksi saya sembuh. Pergumulan dulu baru mujizat. Kalau gitu saya harus cari pergumulan, nggak usah, datang sendiri. Yang datang sendiri aja susah, nggak usah nyari-nyari, saudara. Kalau hari ini pergumulan itu sedang mampir ke rumah kehidupan saudara, artinya hari ini saudara tahu bahwa mujizat itu dekat. Pergumulan, perhatikan, adalah kendaraan yang membawa Anda kepada satu tempat yang namanya mujizat. Naikin pergumulan itu. Jadikan pergumulan dalam hidup saudara, kendaraan untuk membawa saudara kepada mujizat. Akhirnya saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua, selamat menikmati pergumulan saudara. Selamat melihat Tuhan di dalam pergumulan saudara. Dan selamat menikmati mujizat yang Tuhan sediakan dalam pergumulan saudara.